Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Sambil dengan semuanya melanjutkan baca wirid sebagaimana tahun kemarin, setiap hari Sabtu sama Ahad insya Allah kita isi kajian para yai dari luar. Sementara untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat insya Allah kita lanjutkan kajian kitab yang dulu pernah saya baca. Yang dulu Ramadan kemarin saya baca kitab kecil ini, kitab namanya Wasiyatul Mustafa, pesan dari Rasulullah SAW kepada kekasihnya yaitu Sayyidina Ali. Pertama-tama sebelum kita lanjutkan kajian ini, mari kita bersyukur pada Allah karena pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan ibadah kita dengan salat subuh berjamaah. Sebelum salat subuh kita lakukan, jenengan yang berangkat lebih awal mungkin bisa salat tahiyatul masjid. Jenengan yang ingin nambah, apabila sebelum ke masjid atau ketika masuk masjid ambil air wudhu, jenengan bisa sholat syukri wudhu. Batasan kapan terakhir boleh sholat syukri wudhu adalah ketika basuhan kita belum kering. Jadi basuhan terakhir kaki kita ketika kita siram belum kering, maka masih boleh kita sholat syukri wudhu atau tahiyatul wudhu. Setelah tahiyatul masjid kemudian sholat syukri wudhu, kita lanjutkan setelah adzan sholat sunnah rawatib yang paling bagus. Ketika kajian kemarin sempat saya sampaikan, sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiring-iringi sholat wajib, di mana yang muakkad ada lima waktu, yaitu sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah duhur, sesudah maghrib, dan sesudah isya. Itu yang utama sholat sunnah rawatib. Di antara lima itu, yang paling utama adalah sebelum subuh. Maka kita usahakan jangan sampai kita tinggalkan. Kalau di rumah, karena memang sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di luar masjid atau di rumah, maka mungkin jenengan akan ketinggalan sholat subuhnya. Oleh karena itu sholat sunnah dilaksanakan di masjid saja. Walaupun memang yang paling utama sholat sunnah itu di rumah. Rasulullah kalau sholat sunnah di rumah. Jamaah kita saya ingat itu Pak Haji Mubashir, itu ketika sholat selalu tertinggal. Kesempatan yang santai saya tanya, beliau menjawab, saya sholat sunnah qobliyah subuhnya di rumah. Tapi akhirnya yang mendapatkan imam sudah membaca Fatihah. Kalau kita ketinggalan Fatihah imam, itu namanya makmumnya makmum masbuk, tidak makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu makmum yang mendapatkan Fatihahnya imam, itu namanya makmum muwafiq. Itu yang paling utama. Makanya saya sampaikan pada adik-adik biasanya, wudhu sebelum iqomah atau ketika adzan segera wudhu. Karena kalau mendapatkan takbir setelah imam takbir Allahu Akbar, makmum kok mengikuti setelah itu, maka keutamanya sangat besar. Itu namanya makmum muwafiq. Setelah saya lanjutkan yang sholat sunnah muakkad tadi. Yang sholat sunnah ghairu muakkad itu adalah 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar. Itu kalau mau 4 rakaat, kalau enggak 2 rakaat.
sama-sama ada dasarnya, itu dalam Bulughul Maram saya disebutkan. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, walaupun itu sangat dibilang anjurannya tidak seberapa, dan 2 rakaat sebelum isya, itu yang ghairu muakkadah, tidak seberapa ditekankan. Kalau yang muakkadah 5 tadi, sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur. Jangan bingung kalau sebelum zuhur ada muakkad dan ada ghairu muakkad, karena sebelum zuhur itu boleh 2 kali salam. Salam yang pertama atau 2 rakaat pertama itu yang muakkad, nambah lagi 2 rakaat untuk yang ghairu muakkad. Makanya umumnya salat qabliyah zuhur itu 4 rakaat. Sesudah zuhur juga sama, yang 2 rakaat itu muakkadah dan 2 rakaat lagi mau nambah ghairu muakkad, jadi 4 rakaat. Itu. Di antara yang 5 yang muakkad, itu yang paling utama adalah qabliyah subuh. Dan rawatib 1 minggu yang paling utama, kemarin juga pernah saya sampaikan ini, adalah hari Jumat. Jadi kalau toh meninggalkan salat sunah rawatib ketika subuh di hari Jumat, diusahakan jangan sampai meninggalkan salat sunah rawatib sebelum subuh. Nah, dan saya pernah diberitahu oleh guru saya, ketika sujud terakhir salat sunah rawatib sebelum subuh, karena ada hadisnya Nabi aqrabu ma yakunu min rabbihi wa huwa sajid. Hamba yang paling dekat kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Karena rawatib yang paling utama adalah qabliyah subuh, maka doa di sana ketika sujud terakhir sebelum subuh itu mustajab. Ketika sujud jenengan tambah. Konon kata guru saya itu bagus untuk menambah doa kita yang sifatnya duniawi atau rizki, karena rizki itu diturunkan di pagi hari. Makanya kita coba lakukan itu, apalagi kalau setelah sahur masih ada waktu, segera ke masjid, sehingga cukup untuk sholat sunnah itu tahiyatul masjid, kemudian syukrul wudu, kemudian setelah adzan salat qabliyah subuh. Setelah itu waktunya masih, jenengan lanjutkan dengan bacaan yang dianjurkan oleh Nabi dalam hadisnya itu, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfir. Kalau bisa sampai 100 kali. Itu amalan-amalan kita mumpung Ramadan. Yang kemarin saya sampaikan, belum tentu kita mendapati Ramadan yang akan datang, mumpung kesempatan kita. Itu sekedar pengingat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca walaupun 1-2 hadis. Kalau nggak ada masalah, insya Allah mudah-mudahan bisa selesai ini. Soalnya kalau kilatan seperti di pondok Ramadan itu, ini 1 kali atau 2 kali pertemuan habis, karena kitanya sangat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, kata Nabi, ya Ali, hai Ali, hubba. Saya baca arti kitabnya dulu. Hubba demeno siro marang sapa li akhika marang sedulur sira, kama tuhibu kaya oleh demen sira li nafsika marang awak ira. Hubba li akhika, cintailah saudaramu, kama tuhibu li nafsika, sebagaimana kau mencintai dirimu. Ini perintah Rasul untuk sayang kepada saudara. Ini begitu sangat. Kenapa? Karena saudara adalah orang yang akan bisa menolong kita dalam situasi tertentu. Itu. Nah, dalam hadis Nabi akhin di sini, akhun, saudara di sini adalah saudara seagama. Saudara seagama. Bagaimana cinta kepada saudara kita? Itu cinta yang benar. Kalau saudara kita sedang susah, kita jangan tertawa, jangan bahagia. Tapi ketika saudara kita susah, kita hibur, kita juga ikut merasakan. Makanya dalam hadis lain Nabi mengatakan,
Orang mukmin seperti mukmin lain, seperti kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau mukmin yang lain merasakan sakit, kita merasa ikut sakit. Ini namanya mukmin itu bagaikan tubuh yang satu. Kita sama saudara kita juga seperti itu. Kalau saudara kita ada musibah, kita seakan-akan juga mendapat musibah. Artinya apa? Kita ikut bantu. Kalau kaki kita terantuk batu, menaruh kesandung, mesti dengan innalillahi, tangan langsung segera datang ikut bantu. Kenapa? Ini bukti hubban li akhika kama tuhibbu li nafsik. Cinta kita kepada saudara kita, mari kita usahakan seperti cinta kita kepada diri kita sendiri. Kita usahakan. Jadi kita ini adalah saudara. Makanya kita doakan, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini, ya Allah, ampunilah saya dan orang-orang muslim. Ini saudara. Makanya kemarin ada orang mau masuk Islam, datang ke sini ke masjid. Begitu omong-omong, saya sudah lama ingin masuk Islam, Ustaz. Sungguh iya. Apa alasannya? Masih muda, masih ya sekitar 30. Bukan karena wanita ini, bukan. Saya sebelum mengenal wanita ini saya pingin. Ibu saya Hindu. Saya pingin masuk Islam. Begitu yakin, oke. Saya ambilkan kursi, saya duduk di depan saya pegang tangannya, ikuti saya syahadatkan. Kenapa? Ketika ada orang pingin masuk Islam, segera. Andaikan dia setelah baca syahadat meninggal, surga. Kok kapan naik baca sembahyang disik, meninggal belum masuk Islam, neraka. Makanya begitu dia, ayo langsung saya suruh duduk depan saya pegang tangannya, ikuti saya syahadatain. Setelah itu saya beritahu belajar ngajinya nanti. Kenapa? Syahadat. Karena saman begitu syahadat, kunci sudah saman pegang. Dan sampean akan ikut dalam doa saya, doanya saudara-saudara sekian ribu. Siapa itu? Ya semua orang Islam. Karena orang Islam kalau berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Sama akan ikut doa saya dan sama akan menjadi saudara saya. Nah, dia alhamdulillah, saya pikir saya datang ke sini dimarahi itu. Karena saya ingin Islam, tidak ada Islam terus ngelok-ngelok nggak ada, saya bilang gitu. Nah, ini mari kita coba buktikan bahwa kita cinta kepada saudara kita ini cinta yang hakiki. Ojo cinta lek nduk ngarepe engko terus dirasani. Jangan. Bagaimana kita baik kepada saudara kita. Kalau saudara kita ada yang kurang pas, mungkin itu sedang terpeleset. Seperti itu. Kenapa? Karena orang itu bisa saja terpeleset. Kita usahakan iman kita ini tetap kokoh sehingga insya Allah nanti akan menjadi saudara kita mulai di dunia sampai di akhirat. Kurang 2 menit saya baca aja hadisnya, besok insya Allah saya terangkan. Ya Ali hei Ali, utlub nupriyo siro al khairu ing bagusan. Carilah kebaikan indah sobahil wujuh, dengan bagusnya wajah. Cari kebaikan dengan wajah yang berseri-seri. Jangan cari kebaikan ambek wajah yang merengut. Itu menunjukkan tanda kurang tulusnya kita. Wa akrimid dhaifa, dan muliakanlah tamu. Fa innahu, karena sesungguhnya tamu idza nazala, ketika datang, asalin idza nazala nalikane mudun biqaumin, kepada kaum, nazala ma'aka, akan turun pula ma'ahu, berserta tamu, rizkinya. Wa idza tahla, bila telah berangkat, bila pulang, irtahla, maka berangkat pulang.
Bidzunubi ahlil manzili, dengan dosa-dosa orang yang kedatangan tamu. Artinya dosa-dosa ahlil manzil itu orang yang punya rumah. Wayulkiha, dan akan melemparkan dosa-dosa itu fil bahri, di lautan. Ini tamu. Jadi muliakanlah tamu, karena tamu itu kalau datang bawa rezeki, kalau pulang membawa dosa-dosa orang yang punya rumah dan akan dibuang. Ini bahasa hadis Nabi. Artinya apa? Cari, nomor satu tadi, cari kebaikan ketika di pagi hari dengan tulusnya wajah kita. Kalau kita melakukan kebaikan, lakukan dengan ketulusan. Kita melakukan kebaikan dengan wajah yang muka kita murah, kecut, gitu, maka kebaikan itu nilainya sangat kecil, bahkan tidak ada kebaikannya karena keikhlasannya tidak ada. Ini dulu sekedar saya baca dulu, mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bersamaan kita ya Allah Subhanahu wa taala, kita diberi sehat oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.